Memang benar, saya telah dipanggil sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Terkait lu sebagai saksi pemeriksaan kasus laporan palsu Medi Nazin itu gimana? Bisa diberikan keterangan? Ya, memang benar, saya telah dipanggil sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada akhir bulan Juni 2022 kemarin ya, di mana saya menerangkan saat itu memang saya tidak melihat karena di tayangan CCTV pun bisa kawan-kawan lihat saya terhalang oleh saudara Lukman Azhari sebagai suami Medi Nazin, dan saya telah memberikan keterangan apa adanya, dan patut netizen atau kawan-kawan harus saya terangkan di sini bahwa saat itu Medina membuat laporan kepolisian yang pertama tidak didampingi oleh kuasa hukum, yang saat itu saya itu ditunjuk saat pasca telah terjadinya laporan kepolisian, di mana saya juga harus menerangkan saat itu mengenai laporan kepolisian terhadap saudari MI. Yang kedua, Medina membuat laporan kepolisian sebelum melihat tayangan CCTV, bukan saat dia melihat tayangan CCTV baru melapor, karena tayangan CCTV itu tidak bisa didapat dengan seenaknya tanpa prosedur yang jelas seperti itu. Apa sih alasannya dia melapor sendiri tanpa didampingi PH? Kalau menurut saya, dugaan saya, karena saat itu memang keadaan emosi, dan kedua dia melihat tiba-tiba ada luka yang saya duga di tayangan CCTV itu bisa terlihat, di mana dugaan tersebut kan saat itu menurut saya adanya dugaan dari tangan dari dari suaminya yang coba melerai. Saat itu memang dalam keadaan yang sangat crowded dan Medina saat itu emosional sekali, dan saya telah bersaksi juga bahwa saya bisa dilihat setelah adanya kejadian tersebut saya berpisah langsung sama klien saya, Medi Nazin. Saya waktu itu ada kegiatan dan tidak melanjutkan. Setelah adanya proses mediasi gagal, saya langsung pergi ke tempat lain dan tidak mendampingi Medina, seperti itu. Oke, berarti sekarang kuasa lu udah lu cabut, mengundurkan diri atau dipecat? Saya jujur saja saya telah mengundurkan diri pada tanggal 17 Mei 2022, dikarenakan saya tidak mendapatkan kabar dari saudari Medi Nazin per tanggal 6 Mei 2022. Saudari Medi Nazin menghubungi saya sekitar pertengahan bulan Juni ya, dan saya melihat ada tindakan dari langkah dari keluarga MZ sendiri yang tidak berkoordinasi dengan kuasa hukum, lalu memasukkan saudari MZ ke rumah sakit jiwa ya, yang saat itu juga saya baru tahu seminggu setelah dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dan saya mencoba ke rumah sakit jiwa Jawa Barat, ternyata saya juga dihalang-halang nih oleh petugas atau perawat di sana. Saya jadi tidak bisa bertemu dengan klien saya, padahal saya sudah memegang surat kuasa yang sah dari saudari MZ saat itu. Dan saya juga untuk menghindari juga banyaknya pertanyaan dari pihak kepolisian, karena saya selalu mengedepankan kooperatif kepada pihak yang berwajib, seperti itu. Berarti bisa dibilang sakit jiwa ini direkayasa atau seperti apa? Saya tidak mau berbicara seperti itu, tetapi pihak keluarga yang saat itu memasukkan ke rumah sakit jiwa ya, tanpa sepengetahuan kuasa hukum. Yang menurut saya itu dampaknya juga bisa ke kuasa hukum, karena kuasa hukum itu harus menyampaikan dan berkooperatif dengan pihak kepolisian. Semua klien yang saya pegang, semua bisa dilihat track recordnya selalu berkooperatif dengan pihak kepolisian. Dengan tidaknya mengabarkan kuasa hukum, itu juga saya juga sangat-sangat kecewa ya saat itu. Tetapi saat saya sebelum mengundurkan diri, saya sudah menelpon saudara Lukman Azhari dan pihak keluarga bahwa saya
dengan tidak adanya kamar Medina dan saya seolah dihalang-halangi bertemu klien saya lebih memilih mengundurkan diri. Tetapi dari banyaknya LP yang saya pegang, saya telah menyelesaikan 5 laporan kepolisian yang sudah saya selesaikan dengan cara mediasi restoratif justice ya. Jadi pihak keluarga pun mengerti seperti itu. Oke, terakhir, bipolar, penyakit apa yang lu ketahui tentang bipolarnya dia? Yang pertama, saya tidak, kalau secara medis bukan wewenang saya menjawab karena bukan keahlian saya. Kalau bipolar, saya sering melihat Medina mengkonsumsi obat yang kalau saya tanya itu obat untuk bipolar. Tapi kalau secara medis itu biarlah yang lebih ahli ya, dokter atau spesialis yang bisa menerangkan seperti itu. Tapi saya melihat, saya selama mengenal Medina dari 2017, saya juga melihat ada perubahan ya dari Medina seperti itu.